pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan posisi collar. Baiklah, untuk alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah ini kebetulan Ibu menggunakan tempat tidur elektrik, ya. Tetapi kalau misalnya di rumah sakit yang tidak menggunakan tempat tidur elektrik, maka alat yang harus kita siapkan adalah untuk memberikan posisi collar itu adalah dengan mempersiapkan bantal sebanyak 2-3 buah, ya. Itu adalah persiapan alat-alat yang dibutuhkan untuk memberikan tindakan posisi collar. Nah, adapun tujuan daripada memberikan posisi collar ini adalah untuk mengatasi masalah pada sistem pernapasan dan juga sistem kardiovaskuler. Selain itu, tujuan yang lain adalah membantu memberikan rasa nyaman pasien ketika pasien akan makan ataupun ketika pasien itu akan membaca atau menonton televisi. Baiklah, di sini saya akan mulai saja tindakan posisi collar. Saya akan mencuci tangan dulu dan menyiapkan alat-alat. Mencuci tangan, dan kalau memang diperlukan kita bisa menggunakan sarung tangan atau handscoon. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, boleh saya pinjam atau melihat identitas Ibu? Ibu bisa menyebutkan nama Ibu dan tanggal lahir Ibu? Ya. Nama saya Uus, tanggal lahirnya 10 April 1969. Baik Ibu Uus, sudah benar ya. Jadi ini pasiennya bernama Ibu Uus. Baik Ibu, di sini suster akan memberikan posisi collar, yaitu posisi setengah duduk atau posisi duduk ya Bu ya. Karena tadi Ibu mengeluh sesak ya, susah bernafas ya Bu ya. Suster akan bantu ya Bu, sebentar. Baiklah, di sini karena tadi Ibu mengatakan tempat tidurnya itu adalah elektrik, maka di sini kita akan meninggikan ya bagian daripada tempat tidur ya, bagian kepala. Bagaimana Ibu? Kurang enak atau sudah enak kan? Sudah enak. Benar? Sudah enak? Kurang dikit. Kurang dikit? Nanti kita posisi Ibu kita naikkan lagi ya. Ya. Segini cukup? Tuh. Ya. Nah, coba Ibu. Nah, Ibu kakinya ditekuk. Tekuk Bu. Nah, dorong ke belakang. Iya. Coba Ibu, dah. Ya, Bu. Gimana Bu? Lebih enak? Lebih enak ya. Nah, ganjel ya Bu ya. Ya, enak kan Ibu? Enak ya. Ya, jadi walaupun tempat tidur ini bisa dibuat posisinya seperti ini, jadi posisi collar ini adalah posisi di mana tempat tidur bagian kepala itu ditinggikan setinggi 45 derajat sampai 95 derajat. Ya, jadi posisinya seperti ini ya. Kakinya, karena kalau posisi seperti ini pasien biasanya suka melorot. Jadi bagian lutut kita ganjal dengan bantal ataupun dengan guling.
ya, jadi seperti ini. Kemudian kita evaluasi tadi, ya Ibu sudah enakan napasnya, sudah nggak sesak lagi ya Bu ya. Nah demikianlah posisi poler yang bisa kita lakukan pada pasien yang mengalami masalah gangguan pernapasan dan gangguan kardiovaskuler. Oke, selamat Ibu. Tadi Ibu sudah diberikan posisi, ya. Ini suster berikan posisi bantal di bawah lengan, ya, supaya lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Gimana Bu? Lebih enak yang mana Bu? Lebih enak yang ini ya. Nah, jadi ini adalah posisi poler yang tadi Ibu katakan, posisi tempat tidurnya itu adalah 45 sampai 90 derajat, ya. Nah kemudian ini Ibu akan memberikan lagi untuk posisi semipolar, ya. Hanya sebetulnya perbedaan antara polar dengan semipolar itu adalah di posisi tempat tidur bagian kepala, ya. Kalau tadi polar itu adalah 45 sampai 90 derajat, maka untuk semipolar itu adalah antara 15 sampai 45 derajat, ya. Jadi ini Ibu akan mempraktekkan untuk semipolarnya. Kirim ke bantal. Ya ini ya ini adalah posisi semipolar, ya. Jadi ketinggian bagian kepala daripada tempat tidur atau ketinggian daripada kepala pasien itu antara 15 sampai 45 derajat, ya. Untuk pemberian bantal di kaki itu tetap diberikan supaya pasien tidak melorot. Kemudian bantal di kanan dan kiri tangan pasien, ya. Kalau misalnya bantal pasiennya hanya membutuhkan satu, tidak apa-apa, ya, selama pasien mengatakan posisi tersebut membuatnya nyaman. Itu tujuan daripada pemberian posisi polar dan semi-polar, ya. Jadi perbedaannya, ingat, perbedaannya hanya di ketinggian, ya, posisi ketinggian dari tempat tidur. Baik, itu adalah pemberian posisi polar dan semi-polar. Terima kasih. Baik, untuk tindakan berikutnya, tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan posisi Trendelenburg, ya. Posisi Trendelenburg di sini adalah posisi di mana kaki lebih tinggi daripada kepala dengan pasien tidur terlentang. Nah, adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah dua buah bantal, yaitu satu bantal untuk mengganjal bagian kepala, kemudian yang satu lagi di bagian kaki. Baik, di sini Ibu akan mulai saja. Maaf Ibu ya. Coba dicopot dulu. Pasien terlentang pertama, kemudian kita naikkan bagian kaki, ya. Ya, ini adalah posisi Trendelenburg, ya. Saya akan ganjal, sepertinya kurang tinggi bagian kakinya.
bantal itu yang pertama supaya kepala si pasien tidak membentur tempat tidur, ya. Kemudian bantal yang satunya kita buat untuk mengganjal bagian kaki sehingga kelihatan, ya, kaki lebih tinggi dibandingkan dengan kepala si pasien. Tujuannya tadi adalah untuk sebetulnya ini untuk memperlancar sirkulasi, ya, selain memberikan rasa nyaman, ya, untuk mengurangi bengkak. Ini juga bisa, ya, kalau misalnya pasien itu mengalami pembengkakan pada kaki kita ganjal untuk memperlancar sirkulasi darah, sirkulasi dari kaki untuk menuju ke bagian kepala atau bagian otak si pasien. Demikianlah posisi Trendelenburg yang bisa diberikan pada pasien. Terima kasih. Ya, kita bertemu lagi untuk tindakan posisi selanjutnya, yaitu posisi dorsal recumbens. Ya, sebetulnya pemberian posisi ini semuanya sama, tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman, ya. Jadi untuk posisi kali ini atau posisi dorsal recumbens itu posisinya adalah pasiennya kita posisikan terlentang, ya, menggunakan bantal satu. Kemudian persiapan alat yang lain selain bantal kepala juga dibutuhkan 2 bantal yang kecil, ya. 2 bantal kecil ini nanti tujuannya adalah untuk menyangga tangan, ya, kalau memang dibutuhkan. Baik, kita mulai saja untuk posisi dorsal recumbens, ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu, suster akan membantu, ya, merubah posisi kaki Ibu. Ya, tadi Ibu mengatakan katanya ada keluhan, ya Bu, ya, di bagian ekstremitas bagian bawah, ya. Jadi suster akan coba untuk membantu mengurangi keluhan yang Ibu rasakan pada bagian lutut, ya, atau bagian kaki. Ibu bisa dibantu, ya Bu, ya. Yang pertama kita lakukan adalah, ya, kita merubah posisi kaki yang sebelah jauh atau yang posisinya jauh dari perawat, ya, supaya kita nanti mudah untuk memberikan posisi kaki yang sebelahnya. Jadi yang pertama, ya, Ibu ditekuk kakinya, ya. Oke. Kemudian yang sebelahnya lagi, ya, dibantu tekuk Ibu. Nah, ini adalah posisi dorsal recumbens, ya. Kita bisa mengganjal tangan Ibu, ya, dengan Ibu. Ya. Bagaimana Ibu? Ini mungkin agak boleh direnggangkan, boleh, ya. Ya. Ini adalah posisi dorsal recumbens yang bisa kita berikan pada pasien. Demikian, terima kasih. Kita bertemu lagi dengan Ibu. Saat ini Ibu akan memberikan posisi SIM, ya. Tujuannya juga sama, untuk memberikan rasa nyaman pada pasien, ya, pada saat pasien istirahat tidur. Nah, posisi SIM di sini, alat-alat yang dibutuhkan adalah 3 buah bantal. Yang pertama, bantal yang digunakan di bagian kepala. Kemudian 1 lagi bantal nanti akan dipakai di bagian kaki, dan yang 1 lagi adalah untuk digunakan dipeluk oleh pasien, ya, supaya pasien itu merasa nyaman pada saat dia tidur atau dia istirahat. Baiklah, di sini akan kita mulai saja tindakan posisi SIM, ya. Yang pertama kita lakukan adalah, ya, kita meminta pasien untuk tidur, untuk menggeser, ya, badannya ke arah
menjauhi perawat sedikit supaya nanti ketika pasien ini kita miringkan ya, itu tidak jatuh dari tempat tidur. Baik, kita mulai saja. Ibu, maaf ya, geser dulu. Ibu bisa bantu, ibu kakinya tekuk dulu, kemudian digeser badannya Bu ya, sebelah sana. Oke. Ya. Nah, kemudian pasien kita minta untuk miring ya. Ibu bisa miring Bu? Ya. Ya. Mari Ibu miring ke suster ya Bu ya. Ya. Bantu. Maaf Ibu. Nah, kaki yang sebelah sini atau kaki bagian kanan ya, atau yang di bagian bawah itu harus posisi lurus ya. Kemudian posisi yang kaki yang di atas itu kita tekuk. Ibu maaf, Ya. angkat ya. Ya. Jadi dan yang terakhir adalah bantal untuk dipeluk oleh pasien ya. Kalau misalnya ada bantal guling, kita bisa menggunakan bantal guling. Bagaimana Ibu posisinya? Lebih nyaman ya, lebih enak. Jadi supaya dia bisa beristirahat dengan cukup ya, dengan enak ya. Nah, ini adalah posisi SIP yang bisa kita lakukan pada pasien untuk memberikan rasa nyaman ketika pasien beristirahat. Demikian, terima kasih. Kita bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya, yaitu untuk tindakan memberikan posisi litotomi ya. Untuk posisi litotomi itu tujuannya biasanya posisi ini akan digunakan pada saat ibu yang akan melahirkan. Yang pertama, kita siapkan alat bantal ya, 1 buah untuk bantal kepala ya. Hanya itu saja persiapan alat yang dibutuhkan. Kemudian untuk posisinya sendiri atau posisi litotomi itu sendiri adalah, yang pertama adalah ibu kita baringkan dalam posisi terletak ya, seperti ini. Kemudian kita minta ibu ya untuk mengangkat kedua kakinya ya. Kita boleh satu-satu, atau kalau misalnya memang bisa 2. Biasanya kalau ibunya badannya kurus itu bisa langsung dua-duanya. Tetapi kadang-kadang kalau ibunya terlalu gemuk ya, itu boleh satu-satu ya untuk mengangkat kakinya. Ini kebetulan ibunya kurus ya. Kalau menurut ibu ini kurus ya, karena biasanya dia lebih dari ini berat badannya ya. Jadi ibu nanti bantu suster ya Bu ya, untuk mengangkat kedua kakinya. Nanti ibu bantu untuk memegang bagian paha ya Bu ya, bagian paha bagian bawah. Baik ibu, coba kita mulai saja ya. Ya, dibuka Bu. Nah ya, posisinya ini adalah posisi litotomi seperti ini ya. Ketika ibu akan melahirkan, diberikan posisi litotomi seperti ini. Atau ketika dokter akan memasang alat keluarga berencana ya, atau alat IUD misalnya, atau spiral, ini posisinya diberikan seperti ini. Posisi seperti ini biasanya banyak digunakan atau dilakukan di bagian kebidanan. Nah, ini adalah posisi litotomi. Jadi kita tidak menggunakan bantal untuk mengganjal, tapi diminta pasiennya untuk memegang kaki, terutama bagian bawah daripada pahanya. Baik, demikianlah Ibu. Terima kasih Ibu ya, kembali lagi Bu ya. Ya, demikianlah posisi litotomi yang bisa kita lakukan pada pasien. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.